Ada cerita indah ceria di saat ini dan dulu. Ingin ku abadikan semua kisah sekolahku lewat laguku ini. Guru-guruku, kau yang terbaik, takkan ku lupa jasamu. Teman sekolahku, kau yang terindah, kau selalu ada di hati. Terima kasih kami ucapkan untuk guruku tercinta. Mungkin tiba saatnya kita nanti berpisah, namun semua ini kan ku kenang. Kau sahabatku, teman sekolahku, jangan kau lupakan aku. Suka dan duka kan jadi kenangan yang kita jalani bersama. Terima kasih kami ucapkan untuk guruku tercinta. Mungkin tiba saatnya kita nanti berpisah, namun semua ini kan ku kenang. Terima kasih kami ucapkan untuk guruku tercinta. Mungkin tiba saatnya kita nanti berpisah. Pemirsa, salam sejahtera untuk Anda semua. Saya Suster Yovani bersama seluruh kerabat kerja penyejuk Imani berharap semoga Anda dalam keadaan sehat dan bergembira. Dengan maraknya kasus korupsi di tanah air dan dengan rasa tak bersalah, orang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada nasib bangsa. Semakin mendesaklah kita perlu membangun karakter bangsa. Itulah tema tayangan kita hari ini, membangun karakter bangsa. Membangun karakter bangsa harus dimulai sejak usia dini. Tanggung jawab ini terutama terletak pada pundak orang tua dan semua lembaga pendidikan. Usaha ini harus mendapat prioritas dukungan dari pemerintah. Kita berterima kasih kepada lembaga-lembaga pendidikan yang sejak lama telah berjuang ikut mencerdaskan bangsa. Salah satunya adalah Yayasan Pendidikan Strada di Jakarta yang baru saja merayakan ulang tahun ke-90. Ada cerita punya PR tadi. indah ceria di saat ini dan dulu. Ada PR,
kerjain. ingin ku abadikan semua kisah sekolahku lewat laguku ini. Namaku Dinda Agnes Maudisti. Aku kelas 6. Aku bersekolah di SD Strada Santo Francisco Saverius. Aku tinggal di Rumah Susun Koja, Bawal 2, lantai dasar nomor 8. Saya bersyukur anak saya di sekolah di Strada. Selain pelajarannya bagus, sekolahnya juga teladan, guru-gurunya juga perhatian. Dari 5 anak saya yang di Strada itu, masih ada 2 yang di Strada saat ini. Selain mutu sekolahnya bagus, dalam soal biaya sekolah, kami juga mendapat bantuan dari sekolah Strada itu. Ibuku bekerja sebagai buruh pabrik. Aku sayang pada ibuku. Aku suka membantu pekerjaan di rumah. Ibuku juga sayang pada anak-anaknya. Aku 5 bersaudara. Aku anak nomor 2. Di rumah susun ini banyak sekali orang yang tinggal. Beberapa teman sekolahku juga tinggal di rumah susun ini. Ini temanku, namanya Grace. Kami sering berangkat ke sekolah bersama-sama. Suka dan duka kan jadi kenangan yang kita jalani bersama. Aku senang punya banyak teman. Ini adalah teman-temanku yang tinggal dekat rumahku. Eloy, Marcel, Noel, dan Sydney. Mereka teman belajarku dan teman bermainku. Kami ke sekolah jalan kaki. Daerah kami tinggal, banyak orang yang bekerja mengumpulkan sampah. Sepanjang perjalanan, pasti ada saja sampah. Air sungai pun kotor. Mungkin air yang diminum orang-orang juga ikut kotor. Seandainya air sungai ini bersih, pasti kami senang bermain dan berenang di sungai ini. Kami butuh tempat bermain yang bersih dan sehat. Ini adalah sekolahku, tapi gedung yang megah ini bukan. Sekolahku tidak terlalu besar, tapi kami sangat senang. Ini adalah guru-guruku. Kami sayang pada mereka. Semua sudah jelas ya? Ada yang mau bertanya? Dinda, silakan Dinda. Matahari berotasi antara 3. Dari para guru, kami mengenal pengetahuan dan wujud kasih sayang. Semoga mereka juga bahagia seperti kami. Latar belakang anak-anak kami rata-rata dari golongan yang kurang mampu. Banyak anak-anak kami yang orang tuanya bekerja sebagai buruh, bahkan juga ada anak-anak yang sudah ditinggal kedua orang tuanya sehingga harus ikut neneknya, sehingga membuat karakter yang kami harus sungguh-sungguh luar biasa sabarnya, sehingga saya mau tidak mau sebagai guru harus bisa menjadi orang tua mereka. Beberapa kegiatan kita mempersiapkan acara tanggal 28 ya. 26 itu adalah persiapan pensi. Nanti saya Kami harus berusaha tetap melaksanakan semua kegiatan. Selama ini selalu saling tolong-menolong, bahu-membahu untuk bisa melaksanakan atau mensukseskan kegiatan-kegiatan ini. Dengan cara kami harus lembur pulang sore. Itu setiap hari kami pulang sore. Hari ini cukup panas, tapi saat hujan daerah ini banjir. Meski cuaca panas,
Hari ini kami bersemangat latihan menari. Kami belajar menari dengan Mbak Eva. Mbak Eva sabar sekali melatih kami menari. Tari yang kami mainkan namanya tari cireng. Seperti nama makanan ya. Temanku, Evan, menari di depan. Pede sekali. Kami berlatih menari lebih giat. Karena kami akan mengisi acara HUT Sekolah Strada yang ke-90. Pagi ini adalah pagi yang sangat sibuk di Sekolah Strada Pusat. Ini adalah acara perayaan yang sangat penting. Kami diantar oleh para guru dan perwakilan orang tua. Kami dirias sangat cantik. Warna-warni indah sekali. Hatiku senang. Kami siap menari dengan sukacita. Semoga mereka yang menonton juga turut gembira. Pada tanggal 24 Mei tahun 2014, Perkumpulan Strada merayakan hari ulang tahun yang ke-90 sekaligus merayakan Pesta Pelindung Sekolah-Sekolah, yaitu Maria de la Strada. Bagi manusia, 90 tahun merupakan usia yang sudah tua, yang sudah lanjut. Tapi dalam usianya yang ke-90, Perkumpulan Strada beserta sekolah-sekolahnya tetap tampil ceria dan mampu memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan, termasuk kelompok yang kurang mampu yang tinggal di Jakarta, Tangerang maupun Bekasi. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari penyertaan Tuhan dan lindungan Bunda Maria. Maka HUT Strada ini dijadikan momen bagi warga Strada untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Selamat mensyukuri usia yang ke-90 tahun kepada keluarga besar Perkumpulan Strada, baik perkumpulannya maupun sekolah-sekolahnya. Saya sungguh bersyukur dan mengucapkan terima kasih khususnya kepada Serikat Yesus Provinsi Indonesia yang mendirikan perkumpulan ini dengan sekolah-sekolahnya, yang selalu mengutus anggota-anggotanya untuk meneruskan dan mengembangkan perkumpulan Strada dengan sekolah-sekolahnya. Saya ini orang yang sangat berterima kasih pada perkumpulan Strada. Karena saya ke Jakarta sebab saya mendapat pekerjaan di sini. Yang saya rasakan pengalaman jadi murid kemudian menjadi orang tua, ada nilai yang saya kira patut sekali kita berikan apresiasi bahwa semua pendidik itu value-nya untuk selalu dekat, untuk selalu bisa berkomunikasi dengan anak, dengan orang tua itu selalu dibangun. Jadi saya bersyukur sekali bahwa ini tetap terus dipertahankan. Tantangan guru dewasa ini memang sungguh luar biasa ya, karena di era globalisasi banyak hal yang contohnya untuk nilai karakter, kepedulian. Nah, itu harus kita tingkatkan dan harus kita berikan contoh dari hal-hal yang kecil. Apalagi kalau di kota Jakarta itu ya memikirkan masih egonya masing-masing. Jadi tantangannya ya kalau menurut saya itu mulai dari kepedulian, dan itu juga dari pihak keluarga harus sangat bekerja sama dengan pihak sekolah sehingga apa yang menjadi tujuan dari sekolah juga akan tercapai. Saya harus masuk di dalamnya kepada keluarga-keluarga anak-anak, maka yang saya lakukan saya berkunjung. Saya kepengen tahu sebenarnya mereka itu kondisinya seperti apa. Lalu saya bersama teman-teman, saya kunjungi satu persatu, lalu saya cukup kaget memang. Ternyata muridnya begitu banyak anak-anak yang memang boleh dikatakan 99% kondisi secara ekonomi cukup memprihatinkan. Saya sangat bahagia mengajar di Strada.
lewat jatuh bangun dan perjuangan membangun teamwork untuk bisa melayani dengan baik. Pendidikan harus juga menyentuh hati nurani, karena tanpa menyentuh hati nurani, pendidikan itu bukan pendidikan, bahkan tidak ada pendidikan. Kalau pendidikan sudah menempatkan murid sebagai subjek didik, maka sebenarnya homonisasi terjadi. Maka harapan saya tentu bahwa Strada tetap setia pada misi awal, yaitu menyediakan sarana pendidikan bagi mereka yang sangat membutuhkan. Perkumpulan Strada memiliki 70 sekolah dengan berbagai latar belakang ekonomi orang tua murid yang beraneka macam. Oleh karena itu, sistem keuangan di Strada menerapkan sistem anggaran dengan subsidi silang. Kita sebagai orang tua mempunyai kesempatan untuk dapat berbagi dengan orang-orang tua yang lain yang dalam notabene ya kurang mampu begitu, agar anak-anaknya dapat juga punya kesempatan yang sama sehingga anak-anaknya juga dapat pendidikan yang baik dan bermutu. Pemirsa, bangsa Indonesia juga pernah memiliki seorang tokoh yang berjasa dalam bidang pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Ia berkomitmen untuk mengabdi Ibu Pertiwi. Ia berjuang bagaimana memerdekakan rakyat melalui pendidikan. Dalam lingkup Gereja Katolik, kita juga memiliki seorang tokoh, yaitu almarhum Romo Mangun Wijoyo. Romo Mangun secara khusus juga mengembangkan model pendidikan bagi kaum miskin. Belum lama ini di Yogyakarta diadakan acara khusus untuk memperingati 15 tahun wafatnya Romo Mangun. Berikut ini liputannya. Siapa yang tak kenal Romo Mangun? Sosoknya lekat dengan bermacam predikat. Dekat dengan rakyat, selalu berpihak kepada yang tertindas, pejuang moral yang kokoh. Dedikasinya pada persoalan kemanusiaan sangat membekas di hati banyak kalangan. Di antaranya adalah para seniman yang meramaikan peringatan wafatnya Romo YB Mangun Wijaya yang diselenggarakan pada bulan Mei 2014. Acara ini kan bukan sekali ini saja, tetapi juga acara rutin setiap tahun, Mas. Dan ini adalah acara yang sudah ke-9 kali. Setiap kali kita cari topik-topik semangat. Dan untuk kali ini, apa semangat dari gerakan aksi humanisme Romo Mangun? Dasar kemanusiaan melarat, ananging nengrat, itu yang kali ini kita ingin kembangkan. Baik itu lewat arsitektur, lewat sebagai inspirasi untuk gerakan masyarakat dalam LSM, dalam sastra maupun dalam karya arsitektur beliau. Nah ini saya sempat temukan juga. Salah satu yang paling kuat dari arsitektur Romo Mangun itu adalah dia berangkat dari kondisi real masyarakat. Itu terlihat sekali di dalam seluruh karyanya, termasuk karya-karya gerejanya, gitu. Bahwa sekarang bentuk-bentuk gerejanya itu tidak seperti zaman gereja zaman gotik, itu karena realitas masyarakat kita ya bangunan-bangunannya seperti itu, ya terbuka. Lalu ada aktivitas-aktivitas yang tidak religius, yang tidak sakral gitu. Dan itu yang diinginkan oleh Romo Mangun ketika beliau merancang bangunan-bangunan gerejanya yang menurut sebagian orang tidak biasa. Sayangnya pesan-pesan dalam arsitektur Romo Mangun itu tidak seluruhnya sudah ditangkap termasuk oleh para imam. Sampai sekarang ada sekitar 11 atau 12 karya Romo Mangun yang sudah dibongkar atau diubah yang tidak sesuai dengan gagasan awal Romo Mangun. Nah, itu membuat saya prihatin. Kalau ini situasi ini terus berlanjut, mungkin 10 atau belasan tahun lagi kita tidak punya lagi warisan karya Romo Mangun yang bisa kita teruskan kepada generasi penerus. Karya Romo Mangun memang sangat unik dalam arti bahwa beliau memang pada dasar itu wawasannya sangat luas, ya. Keluar dari tanah air dan internasionalisme, cosmopolitan outlook, termasuk di dalamnya pandangan-pandangan yang pluralistik.
Misalnya saja seperti tadi dicontohkan ada pertanyaan bahwa seorang Setadewa itu menabung hanya untuk Larasati yang mau naik haji, padahal dia seorang Katolik. Itu sebenarnya salah satu contoh kecil aja, dan ada banyak yang lain-lain seperti itu. Nah, itu sebenarnya menunjukkan bahwa Romo itu memang intinya itu bukan pada religion, bukan pada agama, tapi religiositas. Jadi inti paling dasar dari beragama itu menyembah kepada Tuhan dan langsung memuliakan manusia, seperti itu sebenarnya. Dan sendirinya dia tidak apa-apa kalau misalnya ada orang yang berbeda kepercayaan, itu no problem, tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya tadi ada pertanyaan itu nggak cocok dengan realitas, nah justru itu Romo Mangun ingin mengcounter kepada orang lu di luar kayak gini sih harusnya itu seperti ini, dia mengatakan gitu. Kenapa kita mesti bertengkar antar bangsa, antar saudara sendiri hanya karena berbeda agama? Ya, kesan pertama beliau sangat sederhana dan ramah, terbuka, bisa menerima dari berbagai kalangan gitu ya. Dan beliau tidak pernah memilah-milah, oh ini orang Kristen, ini orang Katolik, ini orang Islam atau siapa. Ya siapapun yang datang ke sana istilahnya kalau di Jawa itu direngkuh gitu ya. Dan beliau juga tidak pelit untuk men-sharingkan apa yang beliau tahu gitu ya. Jadi kalau beliau sangat antusias sekali kalau ada anak atau anak muda yang punya ide, punya idealisme, pengen maju, pengen apa, itu beliau sangat sangat memberi semangat yang luar biasa. Dan tidak hanya sekedar kata-kata atau tidak sekedar hanya memberi semangat gitu aja, tapi beliau juga melakukan sesuatu. Yang saya kagumi itu kan Romo Mangun orang yang sudah sehebat itu gitu, tapi masih punya perhatian terhadap anak-anak gitu ya. Dan bahkan beliau justru ingin ketika meninggal itu menjadi guru SD seperti itu. Dan ini selalu menjadi pembicaraan yang menarik gitu. Kenapa Romo Mangun tertarik dengan pendidikan dasar? Nah, itu yang ya banyak hal ya yang digeluti Romo Mangun gitu ya, tapi saya lebih konsentrasi ke yang di pendidikan, sehingga saya memang ide-ide Romo cukup cemerlang dan beliau sudah bisa meramalkan apa yang terjadi sekarang sebetulnya gitu. Romo selalu bilang bahwa anak itu adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya. Nah, itu yang saya pegang teguh, sehingga bagaimana mendesain pendidikan itu yang memerdekakan anak. Karena pada prinsipnya semua makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang, apalagi manusia. Manusia diberi kelebihan oleh Tuhan, ada akal budi, kemudian dan itu perlu diasah. Nah, bagaimana orang dewasa di sekitarnya itu memberi ruang, memberi lahan yang memungkinkan anak-anak tumbuh subur, dia bisa mekar semekar-mekarnya. Nah, itu yang mempengaruhi saya dan itu yang menjadi dasar kenapa kami berani mendesain kurikulum sendiri seperti itu. Saya melihat teman-teman yang jadi staf kadang-kadang frustasi gitu ya. Romo juga otoriter juga gitu ya. Jadi di satu sisi oke lah gitu lah, tapi juga dalam hal tertentu ya ada kesenjangan gitu ya. Ya karena memahami pikiran Romo Mangun kan tidak semudah yang ini. Misalnya taruhlah gini, kita pernah makan bareng gitu ya. Ada anak yang diminta untuk berdoa. Nah, tiba-tiba anak itu otomatis saja berdoanya doa Bapa kami gitu ya. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Begitu udah selesai, Romo marah-marah. Kamu tuh nggak berterima kasih pada Tuhan. Kita sekarang ini apa yang dihadapi di depan ini? Kita ini udah makan, tapi kenapa kamu masih minta makan hari ini? Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang hal yang sangat sederhana, sangat ini Romo sangat perhatian, tapi jadi kadang-kadang kepentok-pentok dengan hal-hal yang sebetulnya sangat kecil gitu. Terus taruhlah misalnya pas kita disuruh kerja, nempel-nempel gambar-gambar waktu itu. Kita nggak lihat gitu loh, misalnya oh yang akan ditempel berapa, kemudian kita mestinya bikin lem juga yang kira-kira cukup, ternyata sisanya banyak. Nah, itu akhirnya harus dimakan, nggak boleh ada barang yang sisa yang dibuang. Jadi anak-anak pada makan lem. Selalu saja ku tenang dengan semua sikapmu, selalu saja ku tegar dengan pendirian. Romo YB Mangunwijaya telah tiada, namun kemuliaannya masih terasa.
Seperti syair lagu yang dinyanyikan Krishna Encik, Romo Mangunwijaya tidak hanya sekedar berkata-kata. Tindakan adalah bukti nyata. Pandangan, pemikiran Romo Mangunwijaya adalah sesuatu yang sudah dijalaninya. Kali Code adalah saksi bagi kehadiran pelayanan Romo YB Mangunwijaya. Ungkapan manusia seharusnya menjadi bayang-bayang kehadiran Tuhan sungguh memiliki makna karena Romo YB Mangunwijaya telah melakukannya. Kemuliaan manusia terwujud dari ketulusannya terhadap nasib kaum miskin dan tertindas. Kedung Ombo dan masyarakatnya telah merasakan bayang-bayang kehadiran Tuhan. Semoga semangatnya terus tumbuh dan berkembang dalam kehidupan yang semakin banyak tantangan. Yang telah menyinari hatimu, merasa muda luas tanpa bertepi. Kau kuburkan hawa nafsu yang membungkus tubuhmu. Pemirsa, saya mempunyai sebuah buku berjudul Emong, Among, Pamong, Visi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, tulisan Bartolomeus Samyo. Anda yang beruntung dan dapat menjawab pertanyaan saya akan memperoleh buku ini. Pertanyaannya, sudah berapa kalikah peringatan wafatnya Romo Mangunwijoyo yang seperti tadi kita saksikan diselenggarakan? Saya ulangi, sudah berapa kalikah peringatan wafatnya Romo Mangunwijoyo seperti yang tadi kita saksikan diselenggarakan? Silakan segera kirimkan jawaban Anda ke alamat berikut. Pemirsa, kalau rakyat Indonesia memiliki karakter yang kuat, bangsa Indonesia semakin jaya. Untuk membangun karakter seperti ini, diperlukan semangat teladan dari orang tua dan para pendidik. Kita berterima kasih kepada semua saja yang telah ikut berjuang untuk membangun karakter bangsa Indonesia. Demikian pemirsa perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam damai Kristus.